Paritbal Podcast, here we go. Oke teman-teman semuanya, selamat datang kembali lagi kita di Paritbal Podcast. Dan kali ini pasti ada yang baru di tampilan teman-teman, karena hari ini saya tidak sendiri. Alhamdulillah hari ini saya didampingi oleh co-host kita yang pastinya cerdas dan nanti akan mengulik tentang apa yang akan kita bahas hari ini. Perkenalkan dulu Mbak Vivi. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Vivi. Apalagi nih Bang? Kali ini kita nanti pokoknya bakal cipta-cipta Mbak. Ini tamunya masih kita sembunyikan ya Mbak? Oh iya, nah, tamunya masih kita rahasia ya. Iya. Nah jadi hari ini kita juga kedatangan dua pria tampan Mbak. Tampan nggak Mbak? Kalau dari sini sih kelihatannya glowing sekali. Glowing sekali. Nah, Glowing sekali. dua pria tampan ini siapa Mbak? Boleh diperkenalkan Mbak? Ya, jadi pada podcast kali ini kita kedatangan dua orang yang sangat luar biasa, yang tentunya dari wajahnya ya sudah kelihatan kaya akan datang. Iya, kaya akan datang. Ya. Baik, yang pertama ada Pak Wahyu. Ya, Pak Wahyu ini adalah Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat. Dan ada Bapak Pak Suwandi, saya selaku Kepala BPS Kabupaten Kubudaya. Kepala BPS Kabupaten Kubudaya. Nah, Pak Wahyu dan Pak Wandi, dua orang yang glowing kata Mbak. Iya, sangat Berarti glowing. muka kita ini muka angka-angka kayaknya. Kelihatan, jadi angka-angkanya kelihatan ya. Muka rumus-rumus gitu. Tapi Pak, ngomong statistik kan ngomong angka ya Pak? Betul. Pak Wahyu sama Pak Suwandi dulu waktu sekolah memang suka matematika Pak? Kalau saya sendiri terus terang memang suka matematika. Suka. Yang sifatnya hafalan kurang suka, tapi kalau matematika suka. Sama kita. Dan kebetulan memang nggak tahu kok nasibnya jadi ke BPS juga akhirnya. Itu mungkin karena awalnya suka dengan matematik mungkin, angka-angka tadi. Sama, dulu waktu SMA juga suka yang eksakta ya, matematika. Jadi dulu sama teman-teman kita bersaing nih, siapa nilai matematikanya yang tertinggi. Tapi jujur Mas Utwi, kalau kami dulu kan lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik ya, Iya. itu kebanyakan mahasiswinya laki perempuan daripada laki-laki. Oh, banyak kan Iya. perempuan Pak? Sama kayak Siswa. kesehatan dong Pak? Ah itu, Iya, Pak. memang kalau perempuan itu sepertinya lebih cerdas dibandingkan laki-laki. Lebih cerdas dan lebih teliti. Betul. Lebih teliti Pak. Dia bisa membedakan mana warna biru, warna merah yang ada di dompet. Hati-hati dengan dompet Anda. Iya. Jadi Kak, hari ini apa yang mau kita bahas nih Kak? Jadi karena di sini kita sudah berhadapan dengan bapak-bapak yang kaya akan datang. Saya ulang-ulang terus nih, kaya akan datang. Jadi ini kita mau membahas tentang sensus penduduk 2020 lanjutan nih Bang. Sensus penduduk 2020 lanjutan. Yang mana sensus penduduk 2020 lanjutan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan sensus penduduk di tahun 2020 yang lalu. Yang lalu. Nah, kenapa baru 2022? Nanti kita coba lempar nih ke Pak Wahyu. Pak Wahyu. Kenapa nih Pak kok di 2022 ada sensus penduduk lanjutan? Oke, sebenarnya sensus penduduk 2020 kan dilaksanakan sejatinya pure di tahun 2020. 2020. Nah, kemudian harapannya kita lanjutkan lagi untuk sampelnya di tahun 2021. Akan tetapi kita tahu bersama kan, di tahun 2021 Iya. ada COVID, Iya. kemudian juga anggaran pemerintah terbatas, sehingga kegiatannya dipending. Nah, karena sensus penduduk itu dirasa sangat penting ya, dalam rangka untuk kebijakan pemerintah, sehingga perlu dilakukan. Nah, di tahun 2022 ini karena anggarannya juga sudah longgar, sehingga perlu dilanjutkan kembali. Jadi 2020 yang seharusnya dilakukan di 2021 untuk sampelnya, dan karena tadi sehingga bisa dilakukan di tahun 2022 ini. Oh begitu ceritanya. Ya. Jadi 2020 lanjutan. Iya, makanya kita sebut namanya 2020 lanjutan. Progresnya gimana itu Pak? Udah sampai di mana? Ya, sekarang sebenarnya sudah pada tahap pelaksanaan lapangan ya, karena kami sudah mulai di tanggal 15 Mei lalu kita sudah melaksanakan. Iya. Kemudian kalau di tahun 2020 kan kita mendatanya secara lengkap ya, semua penduduk nggak kelewat nih, Oh, gitu. nggak boleh ada yang kelewat Iya, ya, iya. kita data. Makanya di tahun 2020 kita mendapatkan jumlah penduduk di Kalimantan Barat itu kurang lebih sebanyak 5,41 juta jiwa, dan termasuk
dengan jumlah penduduk terbanyak di Pulau Kalimantan. Oh, jadi Kalimantan Barat itu paling banyak? Paling banyak Kalimantan Barat nih, paling banyak dibandingkan dengan Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, ya, Kalimantan Tengah, kemudian Kalimantan Utara. Kita ini Kalimantan Barat mempunyai jumlah penduduk yang terbanyak. Nah, kemudian di tahun 2022 ini tidak semua penduduk, kemudian kita sampel saja. Kita sampel kurang lebih ya, kalau dari sisi rumah tangga hampir 100.000, kalau mungkin dalam satu rumah tangga itu ada 4-5 orang ya, anggota rumah tangganya, kurang lebih sekitar 500 ribuan lah. Kita data secara rinci untuk mendapatkan informasi terkait dengan karakteristik demografinya. Begitu. Jadi nanti akan lebih lengkap lagi nih. Kepala saya kusut. Oh iya Pak, tadi Bapak ngomongin soal jumlah penduduk di Kalimantan Barat Pak. Ngomong-ngomong dari jumlah penduduk tersebut komposisinya banyak yang cewek atau yang cowok ya Pak? Nah, khusus untuk di Kalimantan Barat ternyata masih lebih banyak laki-laki. Oh, jangan masih jauh. Alhamdulillah. Kalau di Kubulanya gimana Pak? Di Ya, Kubulanya? komposisinya hampir sama dengan komposisi yang ada di Kalimantan Barat. Cuman memang sekarang ini kan di tanggal 17 ya. Tanggal 17 artinya sudah perjalanan setengah waktu dalam sensus pendataan itu. Nah, kalau tadi Mbak Vivi juga menyampaikan progresnya sampai di sejauh mana, artinya di Kalimantan Barat saya melihat sudah mendekati 60% di lapangannya ini. Artinya mungkin kalau dengan batasan waktu di tanggal 30 Juni insya Allah kita bisa menyelesaikan. Dan Kuburaya sendiri alhamdulillah sampai hari ini sudah mendekati angka 55% pendataan di lapangan. Jadi kan kita masih punya waktu sekitar 13 hari lagi untuk menyelesaikan pendataan lapangan. Dan alhamdulillah sampai kondisi hari ini tidak ada permasalahan yang berarti. Petugas lapangan ya bisa melaksanakan tugas dengan baik lah, artinya seperti itu. Oh begitu Pak ya. Jadi udah lebih dari setengah Pak? Ya, 60% lah pelaksanaan lapangannya ya di Kalimantan Barat. Terkait dengan komposisi penduduk di Kalimantan Barat, kan nanti kita sedang memetakan yang per generasinya. Nah, ternyata di Kalimantan Barat itu ya penduduk terbanyaknya itu ada pada generasi Z dan generasi milenial yang usianya 8 sampai 39 tahun, kurang lebih sekitar 55% dari penduduk Kalimantan Barat. Lebih dari setengah. Ya, artinya apa? Inilah penduduk-penduduk ini yang harapannya nanti menjadi penggerak ya, dari secara ekonomi. Harapannya tadi usia-usia 8 hingga 39 tahun itu ya punya pendidikan yang bagus, punya keterampilan yang bagus sehingga mereka lebih produktif lagi. Makanya sensus penduduk ini salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui tadi komposisinya sehingga arah kebijakan pemerintah clear. Harus apa nih disediakan? Berarti kan kalau terbanyak di situ berarti fasilitas pendidikannya harus sudah dilengkapi dan sebagainya. Itu salah satu jadi manfaat dari adanya sensus penduduk 2020 ini. Oh gitu Pak ya. Itu agak tegang waktu Mbak tanya Mbak beda laki-laki dan perempuan gimana ini kok meramalkan kiamat nih. Bapak alhamdulillah sudah membuat hati saya agak tegang. Nah juga nih dari hasil sensus penduduk kita bisa meramalkan ya. Meramalkan. Iya, jumlah penduduk kita kurang lebih sekitar 30 tahun ke depan. Kita juga harus memperkirakan. Jadi nanti kira-kira 25 tahun, 30 tahun ke depan itu berapa sih jumlah penduduk di Kalimantan Barat. Nih sebagai contoh, ternyata ya usia-usia yang dewasa 65 tahun ke atas penduduk di Kalimantan Barat itu komposisinya semakin banyak. Orang-orang semakin panjang umur. Nah, kalau usia 65 tahun ke atas ya mereka kan sudah nggak produktif banget. Nah, otomatis pemerintah mau diapain nih nenek-nenek dan kakek-kakek ini? Otomatis juga harus dipersiapkan misalkan jaminan kesehatannya. Kemudian ya nanti harapannya sih memang mereka berada di lingkungan keluarganya ya. Tetapi kan tidak semua begitu. Berarti harus disediakan fasilitas-fasilitas untuk orang-orang tua. Nah kemudian yang satu menarik lagi, ternyata tadi jumlah
laki-laki kan masih lebih banyak. Ternyata di usia 65 tahun ke atas komposisinya perempuan, nenek-nenek lebih banyak. Tandanya kita cepat. Artinya yang laki-laki itu tandanya lebih cepat Selesai. daripada Karena itu tadi. resiko pekerjaan Kenapa seterusnya. perempuan itu wanita itu ternyata lebih teliti, lebih cerdas, Iya, dan iya. juga lebih tahan banting panjang umur. Benar-benar kata Pak Sony, mungkin karena risiko pekerjaan Pak ya. Sampai di situ. Dan yang tidak kalah pentingnya seperti yang disampaikan Pak Wahyu tadi, salah satu daripada output sensus penduduk lanjutan adalah untuk mendapatkan parameter demografi. Di situ tadi ada mortalitas, ada fertilitas, ada migrasi, dan yang tidak kalah pentingnya untuk menjawab kebutuhan variabel SDGs. Oh iya. Itu akan kejawab di sensus penduduk 2020 lanjutan ini. Dan yang tidak kalah pentingnya salah satu dari hasil sensus penduduk 2020 lanjutan adalah cikal bakal untuk melakukan proyeksi penduduk. Karena sekarang ini kan proyeksi penduduk kita pakai tahun 2010. Karena sudah terlalu lama, nanti mungkin dasar untuk meramal seperti yang disampaikan Pak Wahid tadi, untuk berapa sih memproyeksikan penduduk tahun depan, nanti menggunakan tahun dasar 2020. Itu yang tidak kalah pentingnya di situ. Jadi data ini sangat punya peran yang Betul. penting Luar banget biasa ya. sekali, Mas. Semuanya Pak ya. Saya malah jadi tertarik nih Pak. Asli Pak. Jadi kalau sampai kayak bisa ngeramal, maksudnya sampai batas berapa, dan kita tahu juga ternyata dari data kayaknya di Kalbar nih yang wanita lebih sehat gitu, lebih panjang umur, atau mungkin karena mereka terlalu banyak ngomel yang cowok. Justru harus kita nggak banyak ngomel, itu lebih Gitu ya Mbak ya. lebih kesehatannya, tapi mungkin Terlampiaskan ya. Marahnya terlampiaskan dengan ngomel-ngomel gitu. Kalau laki-laki kan mungkin lebih baik diam Iya. gitu lah. Akhirnya tertekan dalam hati. Gitu-gitu Pak. kalau jumlah saya di sini nih. Kalau cuma Iya, tadi itu kan Bapak bilang kalau misalkan untuk sensus penduduk 2020 ini akan menjadi base data untuk proyeksi yang akan datang Betul, ya Pak ya. betul. Sebenarnya selain itu apalagi sih Pak manfaat dari adanya sensus penduduk ini? Jadi yang tidak kalah penting Mbak, nanti hasil kalau katakanlah sudah dilakukan pengolahan ini sangat banyak Mbak. Pertama mungkin bisa sebagai cikal bakal untuk berapa sih kebutuhan fasilitas sosial, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, berapa sih yang dibutuhkan bahkan sampai ke level desa. Nah dengan jumlah penduduk katakanlah perklasifikasi ini, nanti kebutuhan-kebutuhan itu berapa akan bisa terjawab, sehingga perencanaan dan perangkat untuk mengambil kebijakan juga tidak keliru gitu. jadi pembangunan pun tepat sasaran. Tepat Pak, ya. sasaran. Jangan Ya, sampai itu. nanti kita bangun sekolah ternyata di situ Betul. penduduknya tua-tua, nggak ada yang sekolah kan gitu Pak ya. Ya, jadi saya tambahkan Mas Lutfi, di tahun 2020 lanjutan ini itu mengcover kurang lebih sekitar 83 variabel pertanyaan. 83 Begitu banyak kan? variabel. 83 variabel yang ditanyakan kepada responden. Ini Pak yang saya penasaran, 83 variabel yang ditanyakan kepada responden, itu kan masyarakat umum Pak ya? Iya. Nah, ini pasti nggak mudah Pak. Waktu kita nanya, dan tidak semua masyarakat mau kan Pak untuk diambil atau diajak wawancara. Pasti, Kalau Pak. misalkan yang nggak mau, terus kan mereka bakal nanya nih feedbacknya apa, kita ditanya. Betul, Itu gimana betul. Pak ngatasin kendala-kendala itu Pak? Pertama kita latih dulu petugas kita. Oh, Petugas kita ya. Iya. Sebelum ke responden kita latih dulu nih pemahamannya, konsepnya, kemudian tentunya teknik Teknis berwawancara. Wah. Bagaimana membangun interaktif dengan responden. Benar. Jadi kuncinya ada pada petugas. Ketika petugas datang, kemudian juga menyampaikan dengan baik-baik, kemudian juga berinteraksi dengan responden, ya harapannya itu tadi, responden dengan sukarela ya, senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang ditanyakan oleh petugas. Tapi memang sih tantangan kita juga cukup besar tadi di wilayah perkotaan gitu ya, mungkin respondennya sibuk dan sebagainya. Makanya kami selain melakukan dengan cara langsung, pendataan langsung, mereka juga bisa kita gugah untuk mendata dengan cara web ya. Web. Jadi mereka kita kasih linknya, mereka mungkin saya nggak punya waktu untuk diwawancara. Ya tinggal mengisi di web saja pertanyaan-pertanyaan. Kemudian juga misalkan saya lebih enak kalau di telepon, ya nanti bisa dihubungi via telepon. Jadi berbagai macam moda cara melakukan pendataan itu kita lakukan dalam rangka tadi
untuk mendapatkan respon dari responden kita. Berarti teman-teman BPS ini Nah, luar biasa. tadi terkait dengan 83 variabel nih, perlu saya sampaikan ya supaya masyarakat juga tahu. Ini terkait dengan misalkan kelahiran, kematian ibu, kematian bayi, pekerjaannya ya Pak Wandian, kemudian tingkat pendidikannya. Nah, makanya tadi dengan variabel-variabel kita tahu. Sebagai contoh misalkan ya, nanti di Kalimantan Barat misalkan, seseorang yang perempuan yang pernikahan dini itu berapa? Misalkan usia kurang dari 20 tahun, 15 sampai 20 tahun sudah menikah. Nanti kita bisa ketahui nih, oh ternyata dan kecenderungannya dari data sebelumnya banyak pernikahan dini usia 18, 19 tahun Di itu sudah Kalimantan menikah di Kalbar. Berarti Pak, yang jomblo-jomblo juga ketahuan. Nah, betul. Itu yang ada di pikiran saya juga. Nah itu makanya jadi memang kalau kita lebih dalam mengetahui informasi kita akan jadi paham, oh ternyata manfaatnya seperti ini. Sebagai contoh juga tadi kita tanyakan dalam rentang waktu usia subur seorang perempuan itu sudah melahirkan berapa kali nih? Sampai Seperti itu. Jadi misalkan usianya sudah menikah, misalkan perkawinan pertamanya usia 20 tahun. Kemudian sampai usia 30 tahun sudah melahirkan 5, ada yang 3, ada yang 1. Jadi kita rata-ratakan ternyata ya bahwa tingkat kelahiran seorang ibu di Kalimantan Barat juga tinggi. Makanya itu nanti pendekatannya ke program kesehatan apa? Supaya ibu-ibu ini tadi supaya tidak menikah dini, kemudian juga dari sisi kelahiran juga bisa dijaga, namanya fertility rate gitu, tingkat kelahirannya gitu. Yang pasti antara perkotaan dengan pedesaan beda-beda. Tadi yang disampaikan Pak Wahyu khususnya untuk di daerah perkotaan, mungkin katakanlah daerah elit, jadi mau ketemu responden kadang-kadang perlu mengatur waktu dan kesibukan responden dan sebagainya. Pasti. Tetapi di Kuburaya atau mungkin kabupaten yang lain yang katakanlah kategorinya pedesaan juga ada kendala sedikit lah. Artinya apa? Tidak semua responden itu setiap saat bisa ditemui. Di beberapa tempat itu baru bisa ketemu responden itu jam 5 sore, bahkan tidak sedikit dari petugas lapangan itu harus turun di malam hari. Sampai malam. Nah, terus berikutnya kami juga atur strategi tadi di pelatihan petugas sudah, tapi waktu pas pelaksanaan lapangan kita juga sudah tahu nih dari updating listing itu ketangkap nih siapa-siapa, terus begitu ditarik sampel siapa sih yang menjadi sampel rumah tangga, setiap blok kan ada 16 tuh. Nah, nanti dari 16 itu siapa orang-orangnya. Jadi kita sudah sepakat di mana kalau responden itu katakanlah pejabat atau siapapun di sana, katakanlah bupati atau mungkin bahkan gubernur atau anggota dewan, itu kita dampingin petugas. Mendampingin petugas sekalian kita untuk mencoba melakukan sosialisasi, harapannya seperti kemarin beberapa hari yang lalu saya berpendampingan dengan petugas itu di anggota DPRD provinsi. Harapan kami juga paling tidak nanti di anggota dewan juga menyampaikan, oh ini loh disondingkan bahwa sekarang ini lagi ada sensus penduduk 2020 lanjutan. Sehingga apa? Nanti teman-teman petugas lapangan mungkin dengan seperti itu akan lebih mudah untuk masuk ke rumah tangga. Jadi Bapak pun ikut turun Pak? Alhamdulillah saya juga ikut. Termasuk Pak Wahyu. Jadi saya baru dari Mempawah keliling ke Singkawang, kemudian ke Sambas, Bengkayang. Ya kami juga ingin mengawasi bagaimana petugas-petugas kita ya melaksanakan dengan baik sesuai dengan SOP. Karena itu tadi apa harapannya dengan mereka melakukan secara baik tentunya akan mewujudkan menghasilkan data yang baik juga. Karena data harus akurat. Kalau datanya akurat, kebijakannya tepat. Betul. Kalau ke kanan ya ke kanan. Mas Lutfi, jadi artinya sebenarnya di pendataan ini sudah ada rambu-rambu nih. Kita kemarin kebetulan di dalam pelaksanaan lapangan seminggu pertama ada yang namanya penjaminan kualitas. Nah itu penjaminan kualitas itu untuk melihat sampai sejauh mana sih teman-teman melakukan tugas di lapangan, termasuk SOP-nya apakah sudah dilakukan atau belum. Nah itu kita evaluasi secara nasional permasalahan yang ada, baru kita evaluasi itu untuk menjaga supaya kualitas data yang seperti disampaikan Pak Wahyu tetap terjaga.
Nah tidak sedikit ya, kita kan petugas yang kita rekrut banyak ya, khususnya Kubu Raya itu ada 180 lebih itu ya. 180 petugas. Komposisinya kan di situ ada yang namanya petugas lapangan, petugas pendata lapangan PPL. Kemudian di atasnya PPL itu ada yang namanya Kortim. Itu setiap Kortim membawahi 3 PPL, petugas lapangan. Nanti di atasnya Kortim itu ada yang namanya Koordinator Sensus Kecamatan, itu membawahi 3 Kortim dan seterusnya. Nah itu untuk menjaga petugas lapangan agar bekerja sesuai dengan SOP-nya. Jadi seperti itu. Berarti ada hierarkinya gitu. Ada hierarkinya itu Mbak Vivi. Jadi mekanisme pendataan itu memang betul-betul. Karena tujuan besar kita tadi sehingga prosesnya kita kawal dari mulai petugasnya sehingga pada proses lapangannya kita jaga gitu. Karena kalau datanya semrawut tidak berkualitas, itu pasti juga bakal hancur tempat yang bagaimana bisa membantu pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk menanjak kan? Iya, menanjak. Jadi seperti itu Mas Adi, artinya terkait dengan pelaksanaan SP sama nih. Jadi karena sensus penduduk itu sebenarnya intinya kami ini pelaksana untuk di lapangan. Sebenarnya semua berkewajiban untuk mensukseskan kegiatan ini. Dan alhamdulillah khususnya di Kubu Raya luar biasa. Jadi dukungan dari Pemda, khususnya dari Bupati, dan bentuknya macam-macam ini dari Bupati ini. Ada semacam dukungan edaran, semacam instruksi untuk mendukung kegiatan SP ke camat, ke desa, ke ketua RT. Ini yang sangat membantu sekali. Kemudian salah satunya ya juga kita difasilitasi dengan Kominfo terkait dengan pemasangan Videotron. Nah, itu salah satunya ada di situ. Ada di Bundaran Hidayah. Awalnya ada begini dia, menembak begini Bisa sama mengenalkan tapi bukan dalam rangka untuk menjadi bupati dan wakil bupati. Iya. Mungkin buat dijelasin dulu Pak, ini apa ini Pak? Mungkin teman-teman di rumah bingung nanti. Iya benar. Apa ini Pak? Ini apa Pak maksudnya? Coba maksudnya apa? Jadi kalau terkait dengan biasanya setiap kegiatan itu kan ada tagline-nya, simbol-simbol gitu ya. Tagline-nya. Jadi kalau memaknainya mungkin Pak Wahyu lah lebih dekat. Jadi kita ada tagline namanya mencatat Indonesia. Mencatat Indonesia. Jadi narasinya adalah Indonesia itu kan bukan hanya sekedar pulau-pulau ya, tapi juga terbentuk dari suku bangsa. Nah, ketika suku bangsa itu seperti huruf-huruf yang kita catat gitu. Jadi nggak boleh terlewat nih penduduk satupun. Karena kalau terlewat artinya kalau satu huruf tertinggal mencatat Indonesia kan harus lengkap gitu. Harus lengkap. Nah, itu mencatat Indonesia artinya kita mencatat semua elemen penduduk yang ada di Indonesia. Kemudian tagline begini juga kita lakukan seperti ini sebenarnya simbol grafik. Grafik. Itu kalau di mana di statistik kalau di matematika kan ada simbol begini ya. Nah, itu artinya grafik harapannya melihat naiklah gitu. Makanya kita nggak miring ke sini, kita naik begini. Menatap masa depan gitu. Menatap masa depan. Kalau budaya kan menanjak. Beda-beda tipis tapi dengan menanjak. Harapannya grafik jumlah penduduk kita yang memang kita ketahui meningkat gitu kan. Ini simbol aja. Tapi juga ada simbol-simbol lain dalam rangka tentunya untuk membangun ini sih kampanye sosialisasi ke masyarakat supaya enak dilihat net. Iya. Bahkan kalau kami ke Polda apa itu kita nembak Pak. Nanti ada lain di simbolnya ada yang begini sensus penduduk, sensus pertanian. Ya, nanti depan juga akan dilakukan sensus pertanian tapi nanti kita skip dulu lah. Ini kita fokus di sensus penduduk dulu. Jadi itunya Pak, Masya Allah luar biasa tadi udah banyak sekali. Saya yang awam dengan statistik dan sensus jadi terbuka Pak. Jadi dari data-data ini kita bisa mengambil kebijakan. Terus tadi kayak orang yang sudah umur dan yang masih muda yang baik dan lain-lain lah Pak. Saya rasa ini pingin Pak lebih panjang lagi dengan Mbak Vivi juga rasanya. Cuman waktu ini kan membatasi. Pak. Jadi buat teman-teman nanti kita sambung part 2 ya Mbak Vivi ya. Boleh banget. Nanti ini ya kita akan diundang lagi ya. Boleh nih. Part 2. Jadi hari ini air putih mungkin besok ada lagi yang lain Pak. Request ya sama Pak Kades Pak. Ya. Itu Mbak Vivi mungkin ada yang mau ditanyakan terakhir untuk Bapak semuanya. Iya, mungkin Pak dari seluruh rangkaian sensus penduduk dari 2020 sampai 2021 sampai dan sekarang 2022 ya Pak ya. Sensus penduduk kelanjutan 2022. Ada mungkin yang ingin Pak Wahyu mungkin pertama
setelah itu Pak Wandi ingin sampaikan ke teman-teman semua agar pelaksanaan ini bisa berjalan dengan lancar? Oke, sekali lagi dalam forum ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat ya yang menyaksikan, ya seluruh masyarakat di Kalbar, harapannya mendukung kegiatan ini. Tadi kami sudah sampaikan apa sih tujuannya, apa sih manfaatnya. Kami dari sisi BPS tentunya sudah memperkuat lah ya. Dan dengan petugas-petugas yang kompeten sudah kita latih, dan harapannya tinggal respondennya. Harapannya respondennya menyambut petugas dengan baik, ya kan? Respon, ya nggak usah takut deh. Mereka sudah dibekali dengan atribut-atribut, tanda pengenal, bukan penipu istilahnya begitu. Jadi mereka ada pakai rompi ya, identitas jelas, tugas sensus itu ada identitas. Dan kemudian tadi membawa surat tugas, surat himbauan dari bupati, pemerintah daerah. Harapannya sekali lagi kami mengharapkan masyarakat menyambut petugas kami dan memberikan jawaban yang benar seakurat mungkin. Karena dari jawaban Bapak Ibu semua akan menentukan ya hasil sensus penduduk dan juga akan menentukan arah kebijakan pemerintah. Dan tentunya itu benefitnya akan kembali ke kita masyarakat semua. Benar sekali Pak. Habis sudah disampaikan Pak. Nantinya kami Saya bolong ya Pak Wadi. terima kasih sekali nih utamanya kepada Pemda setempat Pak. Saya ucapkan terima kasih sekali betul. kepada Pemda setempat baik Atas dukungannya, provinsi, kabupaten, seluruh Kalimantan Barat 14 kabupaten kota pastinya itu mendukung kita semua. Iya. Berkat dukungan itu pasti dalam pelaksanaan lapangan. Iya. Sehingga pada kesempatan ini karena semua pihak baik itu dari BPS, dari Pemda, dari masyarakat yang istilahnya respon kepada kita itu memberikan angin segar kita untuk segera mensukseskan sensus penduduk 2020 lanjutan. Itu dia Pak. Waduh, gitu ya Mbak ya. Jadi Mbak mungkin dapat konklusi apa Mbak kita hari ini? Jadi intinya pada podcast kali ini nih, ayo teman-teman sama-sama, mari kita sukseskan pelaksanaan sensus penduduk 2020 lanjutan. Karena datanya dari kita, untuk kita, dan untuk kemajuan kita bersama juga. Gitu. Jadi tadi itu yang saya kutip dari Pak Wahyu, karena memang kan kalau orang umum yang tidak tahu Pak malas ditanya Pak. Betul. Jadi ternyata teman-teman pertanyaan yang ditanyakan kepada kita jawabannya itu menentukan arah kebijakan yang juga berhubungan dengan masa depan kita di daerah tempat Betul. kita. Betul Pak ya? Betul. Nah, Insya Allah. Ini sekali lagi Pak masih pingin panjang lebar tapi waktu yang membatasi kita. Terima kasih. Part 2 ya Mbak Vivi ya, nanti Boleh kita banget, janjian. langsung waktunya. Asik Pak, serius. Terima kasih banyak Pak buat Pak Wahyu, buat Sama-sama. Pak Suandi, Siap, sama-sama. Mbak Vivi juga udah dampingi saya malam hari ini. gitu Terima ya. kasih juga Bang Terima kasih. Lutfi. Jadi itu dia teman-teman semuanya sharing kita pada malam hari ini tentang tagline maksudnya garis besarnya kita bahas tentang sensus penduduk 2020 lanjutan. Ayo teman-teman semuanya kita bantu bapak-bapak yang glowing ini Jadi buat teman-teman semuanya Pak, makasih lagi Pak. Oke, siap. Terima kasih. Buat teman-teman, buat Mbak Vivi boleh di closing Mbak Vivi. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan Parit Baru Podcast. Tetap stay tune di Parit Baru Podcast dan sampai jumpa lagi. Oke, sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa part 2.